Assalamualaikum, hai anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan lanjut belajar ya, tapi sebelum belajar, kalian jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Oh ya anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu baik ya dan selalu sehat. Hari ini kita akan belajar IPA kelas 5, tema 1, subtema 2. Yaitu tentang alat gerak manusia. Yang akan kita pelajari hari ini adalah rangka, otot, dan sendi. Sudah siap belajar hari ini? Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, tulang sebagai alat gerak manusia. Masih ingatkah kalian tentang pelajaran yang lalu bahwa salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak? Bergerak itu apa sih? Masih ingatkah? Bergerak adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Alat gerak itu dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu apa anak-anak? Otot, betul. Dan alat gerak pasif adalah tulang. Jadi, yang menggerakkan alat gerak adalah otot, bukan tulangnya, dan tulang hanya sebagai penyangga tubuh. Tulang, selain untuk alat gerak, juga berfungsi sebagai penopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tempat melekatnya otot. Jadi, otot itu menempel pada tulang ya anak-anak. Saat otot bekerja, jadinya tulang menggerakkan tubuh kita. Nah, lanjut ya. Rangka. Apa sih rangka itu anak-anak? Kita dapat bergerak karena tubuh memiliki sistem gerak. Sistem gerak tersusun dari tulang dan otot. Tulang-tulang pada tubuh membentuk rangka tubuh. Jadi tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita ini namanya rangka tubuh. Dari ujung kepala atas sampai ujung kaki yang bawah itu namanya rangka tubuh. Sudah paham ya? Nah, rangka manusia dibagi menjadi beberapa bagian. Yuk kita pelajari sama-sama. Bagian nomor 1 adalah rangka kepala atau bagian tengkorak. Nah, ini ada gambarnya anak-anak. Kita bahas dari yang paling atas dulu. Di sini ada yang namanya tulang dahi. Dahi itu di mana sih? Di jidat kalian ya. Coba kalian pegang dahi kalian. Nah, lalu ada tulang baji. Di mana sih tulang baji itu? Tulang baji itu ada di tengah-tengah dekat telinga kalian. Lalu ada tulang air mata. Tulang air mata ini adalah ya mata kalian, ya. Lalu ada tulang hidung. Tulang hidung ya hidung kalian. Coba pegang hidungnya, mancung atau pesek. Lanjut, ada tulang pipi. Tulang pipi itu adalah ya pipi kalian. Dan tulang rahang atas, nih rahang atas berarti bagian mulut kalian yang atas atau bibir kalian yang atas. Itu namanya tulang rahang atas. Lalu tulang lidah itu dipangkal di dalam, namanya tulang lidah. Dan tulang rahang bawah itu bagian gigi kalian yang bawah. Ya, saat kalian ucap a berarti kan mulut kalian terbuka ya. Yang atas namanya tulang rahang atas, yang bawah namanya tulang rahang bawah. Oke, sekarang yang bagian atas itu namanya adalah tulang ubun-ubun ya. Dan yang ada di sebelahnya tulang baji adalah tulang pelipis. Nah, ini nih yang paling bahaya yang di belakang kepala kita anak-anak, namanya tulang tengkorak. Nah, tulang-tulang ini semuanya termaksud ke dalam tulang kepala atau tengkorak. Dan ini adalah
salah satu bagian yang paling penting sekali dan harus kita jaga, karena di dalam kepala ini, di dalam tengkorak ini ada alat yang paling penting, yaitu otak. Betul, di sini ada otak manusia. Nah, itu harus kita jaga. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Nah, di sini ada nomor 2, rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak dibagi menjadi 2. Ada rangka gerak atas atau tangan dan rangka gerak bawah atau kaki. Kita bahas dulu ya rangka gerak atas atau tangan. Nah, tulangnya apa aja sih anak-anak? Di sini ada yang namanya tulang selangka. Mana sih yang tulang selangka? Coba kalian pegang tulang di bawah tulang leher kalian itu, di sebelah kiri dan kanan tangan kalian, itu ada yang menonjol. Nah, itu namanya tulang selangka. Sedangkan di belakangnya tulang selangka itu ada tulang belikat. Ya, tapi tidak bisa dirasakan tulang belikatnya. Yang kalian bisa rasakan cuman tulang selangkanya saja. Kalau kalian ngaca tuh pasti kelihatan kan ada yang menonjol, itu namanya tulang selangka. Lanjut, yang panjang ini namanya tulang lengan atas. Ya, dari bahu kalian, dengan bahu kalian nih. Ini bahu sampai ke sini, kelipatan. Ya, kelipatan. Kan ada lipatan kan di tangan kamu kan? Nah, itu dari bahu sampai lipatan itu namanya tulang lengan atas. Nah, dari lipatan sampai ke bawah sini itu ada 2 tulang anak-anak. Yang pertama adalah tulang pengumpil. Pengumpil ini sejajar dengan jempol atau ibu jari, dan tulang hasta. Tulang hasta ini sejajar dengan kelingking ya. Jadi ini harus kalian ingat karena ini sering keluar di ujian. Tulang pengumpil sejajar dengan ibu jari dan tulang hasta sejajar dengan kelingking. Oke, kita lanjut. Di sini ada tulang pergelangan tangan. Pergelangan tanganmu ya, yang bisa diputar-putar tanganmu ya. Lalu di sini ada tulang jari tangan. Jari-jari tanganmu itu ternyata jarinya seperti ini. Kan kalau kamu lihat jarimu itu berruas-ruas kan? Nah, sama kalau dagingmu itu dipotong, disayat, itu nanti tulangmu akan bentuknya seperti ini. Ya, paham ya anak-anak? Lanjut. Rangka gerak bawah atau kaki. Nah, di sini ada tulang paha. Tulang paha itu dari ujung atas kaki kamu tuh sampai ke sini namanya tulang paha. Dia tuh gede banget anak-anak. Gede banget tulang paha dan panjang. Lanjut, di sini ada tulang tempurung lutut. Nah, kalau kamu jatuh suka berdarah di bagian lututmu, itu adalah di bagian tulang tempurung lututmu. Nah, lalu di bawahnya itu ada 2 tulang. Yang pertama tulang kering, itu yang besar, dan yang kedua adalah tulang betis, itu yang kecil. Tulang kering itu yang di depan, yang kalau kamu pegang tuh tulangnya berasa. Kalau tulang betis itu yang di belakang, di betis kamu. Ya. Lalu di sini ada tulang pergelangan kaki. Nah, di sini. Lalu tulang telapak kaki dan tulang jari-jari kaki. Oke, sudah paham ya? Lanjut. Yang ketiga adalah rangka badan. Rangka badan terdiri dari rangka tulang belakang. Nah, ini dia tulang belakang kita. Dari mulai leher sampai ke anus atau ke ekor. Di sini tulang yang belakang ini yang paling atas itu ada 7 ruas tulang belakang. Lalu bawahnya 12 ruas tulang punggung.
Lalu yang di bawahnya lagi 5 ruas tulang pinggangmu, lalu 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Ya, ini harus kalian hafalkan karena ini sering keluar di ujian. Ya, lanjut. Tulang anggota badan. Nah, ini bagian dadamu. Ya, tulang ini ada di bagian dadamu. Yang pertama adalah tulang rusuk. Tulang rusuk ini, yang bulat-bulat ini. Ya, tulang rusuk itu ada 3 anak-anak. Yang pertama tulang rusuk sejati, dia itu ada 7 pasang. Kenapa 7 pasang? Karena dia menempel nih. Ini 1 pasang. Yang ini 2 pasang. Yang ini 3 pasang, 4 pasang, 5 pasang, 6 pasang, dan 7 pasang. Di bagian atas namanya sejati. Lalu tulang rusuk yang kedua adalah tulang rusuk palsu. Itu ada 3 pasang. Dia tidak menempel ke atas tapi pasangnya ke belakang sini. 1, 2, 3. Dan tulang rusuk melayang. Ini ada 2 pasang. Dia kenapa sebut melayang? Karena dia tidak menggantul nih, lihat nih. Nih, ya kan? Menggantul kan? Nah, sekarang yang ini ada tulang hulu di bagian atas. Lalu yang ini adalah tulang badan, sedangkan yang runcing adalah tulang taju pedang atau tulang pedang-pedangan. Ya, sini. Ini gunanya untuk melindungi jantung dan paru-parumu. Lanjut. Ada tulang panggul. Nah, tulang panggul ini adalah di bagian pinggangmu, ya. Sini ada tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluanmu. Ya, di bagian bokongmu itu ada tulang ini. Nah, tulang duduk ini adalah yang biasa kamu buat duduk. Itu kalau duduk tulang ini yang menyangga. Lalu tulang kemaluan, ya. Tulang kemaluan, lalu ada tulang usus. Nih, sini. Oke, anak-anak paham ya? Lanjut, fungsi rangka. Yang pertama, fungsi rangka adalah membentuk dan menegakkan tulang. Jadi, rangka itu membuat kita tegak, bisa tegak berdiri. Itu ya karena rangka itu menyangga badan kita di bagian dalam. Lalu, yang kedua, tulang belakang menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Ya, tulang belakang kita itu menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih, anak-anak. Lanjut, yang ketiga, rangka kita itu adalah tempat melekatnya otot. Jadi otot-otot adalah alat gerak aktif itu. Dia menempel pada rangka. Semua tulang kita ditempeli oleh otot. Sehingga kita bisa bergerak. Lanjut, yang keempat, melindungi organ-organ penting seperti tenggorokan, tengkorak melindungi otak, indera penglihatan, indera pendengaran, dan saluran pernapasan bagian atas. Jadi tengkorak di bagian kepala itu melindungi otak, indera penglihatan, indera pendengaran, dan saluran pernapasan, yaitu hidung. Lalu tulang leher. Tulang leher itu melindungi tenggorokan, dan kerongkongan. Jadi di leher kita ini ada tulang. Yang dia lindungi adalah tenggorokan dan kerongkongan kita, ya. Lanjut, yang C adalah tulang belakang. Tulang belakang melindungi syaraf dan sumsum tulang belakang. Nah, di sini syaraf-syaraf ini sangat banyak anak-anak di tulang belakang, makanya kalian harus hati-hati dengan tulang belakang kalian. Jangan sampai terpukul oleh benda apapun. Karena kalau tulang belakang kalian terpukul oleh benda apapun, kalian itu bisa langsung pingsan, ya. Atau mungkin nanti kalau sarafnya rusak atau gesrek gitu, kalian bisa tidak sadarkan diri dan itu sangat berbahaya untuk kesehatan kalian. Jadi hati-hati. Dan D,
tulang dada dan tulang rusuk melindungi paru-paru dan jantung. E. Tulang panggul melindungi alat pencernaan dan alat reproduksi. Alat reproduksi itu adalah alat kelamin ya. Nah, kita lanjut. Bentuk dan jenis tulang manusia. Berdasarkan bentuknya, ada 4 macam tulang anak-anak. Yang pertama adalah tulang pipa. Kenapa disebut pipa? Karena tulang yang berbentuk silinder dan berongga di bagian tengahnya. Nih, contohnya gini. Dia panjang seperti pipa kan anak-anak ya. Lanjut, tulang pipa ini contohnya adalah tulang paha, tulang betis, dan tulang kering yang panjang-panjang dan keras ya. Lanjut, tulang pipih. Tulang pipih ini adalah tulang yang berbentuk pipih. Bentuknya seperti ini. Nah, kalian sudah lihat tadi ya, ini namanya tulang apa? Contohnya tulang belikat, betul. Lalu di sini ada tulang pendek. Tulang pendek itu ya tulang yang berukuran pendek. Contohnya nih, ruas-ruas pergelangan kaki dan tangan dan ruas-ruas tulang belakang. Betul sekali. Lanjut, tulang tidak beraturan. Tulang yang ukurannya nggak beraturan, anak-anak. Tuh bentuknya ada yang bulat, ada yang panjang, ya kan? Contohnya apa sih? Tulang-tulang rahang kita, rahang atas dan rahang bawah, ya. Nah, kita lanjut. Berdasarkan zat penyusunnya, ada 2 macam jenis tulang. Tulang apa aja sih? Yang pertama adalah tulang keras. Tulang yang zat penyusunnya dari zat kapur atau kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Contohnya tulang anggota gerak dan tulang belakang. Jadi tulang tangan kita, tulang kaki kita, dan tulang belakang kita itu termasuk tulang keras. Kalau itu dia termasuk tulang keras, makanya dia itu fungsinya sangat vital. Ya, tulang keras itu sangat kuat. Jadi untuk tulang-tulang yang difungsikan kerja berat, tangan dan kaki kita itu kan fungsi terus ya, makanya harus mendapatkan tulang yang keras. Nah, ada juga nih tulang yang rawan atau tulang yang lunak. Dia bersifat lentur karena hanya memiliki zat kapur, nggak punya kalsium, nggak punya karbonat, ya kan? Nah, contohnya adalah cuping hidung. Coba kamu pegang hidungmu, lunak bukan? Lentur bukan? Dan daun telinga. Coba kamu gerak-gerakan daun telingamu, pasti lentur bukan? Nah, itu termasuk tulang rawan. Ya, lanjut. Otot. Apa sih otot itu? Otot adalah alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Ketika otot bekerja, otot akan membesar, memendek, dan mengeras. Kerja otot akan menyebabkan tulang tertarik dan kita dapat bergerak. Nah, ini contohnya otot. Otot itu ada 2 ya anak-anak, namanya otot bisep dan otot trisep. Otot bisep itu kalau di lengan kita, dia di bagian atas, sedangkan otot trisep itu di bagian bawah lengan kita. Ya. Nah, saat kita melipat tangan seperti gambar nih, otot bisep akan bekerja nih anak-anak. Dia akan memendek dan mengembang seperti ini. Sedangkan otot trisepnya itu akan istirahat. Dia memanjangkan, dan mengecil, menciut. Nah, kebalikannya, ketika kamu meluruskan tangan seperti gambar, otot bisepnya akan beristirahat atau dia memanjang tuh, ya kan, mengecil. Sedangkan otot trisepnya itu akan bekerja, dia memendek, dia membesar. Ya, anak-anak, bedakan ya. Ini juga sering keluar saat ujian. Jadi tolong diperhatikan baik-baik dan kalian hafalkan ya antara otot bisep dan otot trisep.
Nah, kita lihat info sains. Apa ini anak-anak? Gigi. Ya, betul, gigi. Gigi itu ternyata tidak termaksud tulang anak-anak. Gigi itu ternyata merupakan bagian tubuh yang paling keras dalam tubuh manusia, dan komponen penyusun gigi itu berbeda dengan tulang karena gigi itu mengandung dentin, email, dan pulpa. Bagian inti gigi mengandung saraf, makanya kan gigi kamu suka sakit gitu karena ada sarafnya, dan dapat menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Makanya kan gigi kamu juga sering berdarah karena memang ada pembuluh darahnya di situ. Ya, udah ngerti? Jadi gigi itu bukan termaksud tulang ya. Lanjut, jenis-jenis otot manusia. Nah, otot itu ada 3 anak-anak. Pertama, otot lurik. Tempatnya itu adalah melekat pada rangka. Otot lurik ini biasa disebut dengan otot gerak. Jadi otot ini adalah otot yang menggerakkan rangka. Bentuknya itu serabut, memanjang, silindris, dan ujungnya tumpul. Jumlah nukleus atau inti selnya itu banyak. Letaknya itu di tepi-tepi. Garis lintangnya ada. Kecepatan kontraksinya itu paling cepat. Jadi coba kamu bayangkan, saat kamu memegang air panas, tangan kamu akan cepat kan merefleksikan, berkontraksi kan. Masa kamu lama kena air panas, lama responnya kan nggak mungkin kan. Nah, karena dia itu adalah tipe kontrolnya itu menurut kemauan alias sadar. Kan kalau kamu mau melepaskan tangan dari air panas, pasti kamu menurut kemauanmu kan, kamu sadar kan, air panas lepas gitu kan. Nah, kayak gitu. Tapi kemampuannya itu adalah sebentar. Jadi ya tergantung perintah. Ya, tidak lama. Misalnya otakmu menyuruh lepas dari air panas, ya udah setelah dilepas, ya udah kamu akan melakukan hal yang lain. Tidak melepas terus habis itu kamu diem aja gitu kan, enggak. Ya, itu adalah otot lurik. Sudah paham anak-anak tentang otot lurik? Jadi otot lurik ini termaksud otot rangka atau otot gerak. Lanjut, otot polos. Otot polos ini tempatnya ada di organ dalam seperti lambung. Ingat-ingat ya, lambung, usus, ya, dan juga kandung kemih dan pembuluh darah. Bentuk serabutnya memanjang, membentuk gelendong, ujungnya lancip. Jadi cuman bulat, lucu, lancip gitu doang. Lalu jumlah nukleusnya intinya itu cuma 1, adanya di tengah-tengah, nggak punya garis melintang. Kontraksinya itu lambat sekali. Kenapa? Karena ini ada di lambung, di usus, yang kerjanya itu lama, ya kan? Lambung kan mencerna makanan ya, jadi dia lama, ada timernya, ada waktunya, dan kemampuannya itu lama. Jadi kalau kerja dia itu memeras makanan, ya udah memeras makanan aja terus. Dia nggak pernah ganti-ganti pekerjaan. Nah, tipe kontrolnya itu tidak menurut kemauan. Alat-alat yang ada di dalam tubuh kita seperti lambung, usus, kandung kemih, dan pembuluh darah itu tidak kita kontrol. Otak kita tidak menyuruh, lambung, kamu peras ya makanan itu, kamu cerna ya makanan itu. Pernah gak kamu ngomong sama lambung seperti itu? Tidak pernah kan? Dia itu selama kamu masih hidup akan bekerja sesuai dengan poksinya, bekerja terus tanpa tidur. Kalau lambung sudah tidak berfungsi alias tidur, ya udah kamu mati, meninggal, ya, seperti itu. Jadi tipe kontrolnya itu dia tidak menurut kemauan, jadi tidak sadar, ya. Walaupun kita sadar, tetapi dia tetap bekerja. Mau kita tidur, mau kita bangun, dia tetap bekerja. Paham ya? Sama seperti otot jantung. Ya, ini ada di dinding jantung.
Jadi di jantung itu ada ototnya anak-anak untuk menggerakkan jantungnya itu. Ya, dia memanjang silindris berserabut. Intinya cuma ada satu, letaknya di tengah, ada garis melintangnya, dan kecepatannya ini sedang, sesuai dengan irama jantung kita. Sedang, ya kan? Nggak terlalu lama jantung kita berdetak dan nggak terlalu cepat juga kan jantung kita berdetak kan. Jadi santai, sedang. Kemauannya juga sedang dan tidak sadar atau tak menurut kemauan. Ya kamu kan juga nggak bakal bisa bilang kan sama jantung, jantung berhenti dulu dong, saya mau tidur. Nggak mungkin kan? Ya kalau kamu suruh jantungmu berhenti, ya berarti kamu meninggal. Betul sekali. Yuk sekarang kita lihat bentuknya. Nah, otot polos itu bentuknya seperti ini. Nih, dia lancip-lancip begini, intinya cuma ada satu, bulat satu ya. Nah, ini adanya di organ dalam, ya di lambung, di usus. Sedangkan otot jantung bentuknya seperti ini. Dia bercabang, ya. Ini intinya cuma ada satu juga. Dia ada di jantung, khusus di jantung. Makanya namanya otot jantung. Lalu di sini otot rangka atau otot lurik. Dia tidak bercabang, tapi dia banyak banget ini intinya. Karena dia harus kontraksi terus. Ya, contohnya di tangan, di kakimu. Oke. Nah, ini dia otot. Sudah paham ya? Kita lanjut. Sendi. Apa sih sendi itu, anak-anak? Sendi adalah tempat pertemuan antara beberapa buah tulang. Sendi juga membantu pergerakan tulang loh. Coba kita lihat ya. Macam-macam sendi. Nah, macam-macam sendi itu berdasarkan arah pergerakannya ada 6. Yang pertama sendi geser. Lalu yang kedua sendi peluru. Ada di mana nih sendi geser? Di tulang belakang ya. Lalu sendi peluru ada di bahu. Lalu sendi gulung ada di telapak tangan. Lalu sendi engsel ada di lipatan tangan dan lipatan kaki. Lalu sendi putar ya, dan sendi pelana yang ada di jempolmu. Lanjut. Nah, kita bahas satu-satu. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Contohnya sendi pada pergelangan luas tangan dan tulang belakang. Ya, itu dia. Jadi kamu bisa bergerak, geser-geserin badan kamu kan, meliuk-meliukkan badan kamu karena di situ ada sendi geser. Kamu juga bisa menggoyang-goyangkan tangan kamu kan di bagian pergelangan tangan. Nah, itu karena ada sendi geser. Lanjut. Sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan tuh satu arah aja. Maksudnya gimana sih? Maksudnya biasanya sendi engsel itu hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Nah, ada yang sudah kebayang sendinya ada di mana? Nah, ya betul, sendi engselnya ada pada tulang lutut dan siku. Coba kamu luruskan tangan kamu. Bisa gak ditekuk ke atas? Bisa. Tapi coba, bisa gak ditekuk ke bawah? Tidak bisa. Itu namanya engsel. Ya, paham ya? Nah, sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros, tetapi gerakannya terbatas. Contohnya pada ujung tulang telapak tangan dan ujung tulang jari tangan. Ya, dia bisa menggulung-gulung, tapi ya geraknya hanya terbatas aja, kayak gitu aja. Ya kan? Ujung-ujung jari tanganmu. Nah, kayak gitu. Lanjut. Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Jadi, salah satu ujung tulang menjadi poros dan yang satunya bisa berputar di sana. Hayo, kayak apa ya? Betul,
Sendi inilah yang membuat kepala kita bisa berputar dengan enak. Bedakan cara kepala kita berputar dengan burung yang hanya bisa menengok ke kanan dan ke kiri, apalagi ikan. Cuma matanya aja yang bisa lirak-lirik, ya kan? Nah, contoh sendi putar itu adalah nih, tulang tengkorak. Coba deh kamu putarin kepala kamu. Bisa kan diputarin? Nengok ke kanan bisa, nengok ke kiri bisa, ke atas bisa, ke bawah bisa, dan diputar juga bisa. Kayak gitu deh. Lanjut. Nah, sendi peluru. Wah, serem banget. Ini bukan sendi yang bisa nembak kok. Sendi peluru itu adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Bentuknya mirip dengan bola dan tulang yang seperti mangkuk. Contohnya, hubungan antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Ya, tuh. Lanjut. Pasti pernah dengar kata pelana kan? Ya, sendi yang berfungsi mirip seperti pelana membuat gerakan dua arah, yaitu ke arah samping dan ke arah depan. Salah satu contohnya adalah ibu jarimu. Coba ibu jarimu, kamu ke samping bisa, ke depan bisa kan? Tapi kalau ke belakang kan nggak bisa ya. Nah, kayak gitu, makanya disebut dengan pelana. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah merasa puas dengan materi hari ini? Kalau sudah merasa puas dan informasinya sudah Ibu jelaskan semuanya lengkap sekali dari A sampai Z tentang alat gerak manusia, Ibu ucapkan terima kasih ya bagi yang sudah menonton. Semoga materi hari ini bisa nyangkut di pikiran kalian dan bisa kalian ingat terus di dalam hati dan pikiran kalian, sehingga kalian tidak mudah lupa. Nah, jangan lupa subscribe, like, and share ya anak-anak, supaya orang-orang lain juga bisa dapat ilmunya. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini, yaitu IPA alat gerak manusia. Semoga bermanfaat. Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.